Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk kemarin kita kan sudah membahas mengenai bagaimana pemilihan, lalu mengenal Khulafaur Rasyidin. Jadi untuk pertemuan yang selanjutnya atau yang terakhir ini, kita akan mengulas secara tuntas atau membahas mengenai materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas substansi dan strategi dakwah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jadi ketika memimpin Abu Bakar Ash-Shiddiq ini itu menggunakan beberapa strategi. Yang pertama yaitu peristiwa Riddah. Di dalam peristiwa Riddah ini itu ada suatu peristiwa yaitu sesudah meninggalnya Rasulullah itu banyak sekali menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam, ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat, karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah itu berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Nah, karena sikap yang keras kepala ini dan penentangan yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Nah, Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam perang Riddah ini. Jadi itulah peristiwa Riddah yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk mempertahankan agama dari penentangan pada saat setelah meninggalnya Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran. Nah, kodifikasi Al-Quran ini itu dilatar belakangi yaitu munculnya perang Riddah tersebut tadi itu menimbulkan banyak sekali korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Nah, kenyataan ini tuh sangat mengkhawatirkan dan sangat merugikan. Nah, kenapa? Karena Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar. Nah, ketika penghafal Al-Quran saja itu gugur dan itu membuat Al-Quran yang sudah dikumpulkan oleh para sahabat yang sudah meninggal itu tadi itu dikhawatirkan itu bisa hilang gitu kan, maka akan sia-sia. Maka Umar bin Khattab melihat hal itu lalu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran itu menjadi satu buku. Nah, khalifah ini kemudian menunjuk Zaid bin Thabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang ketiga adalah perluasan wilayah. Nah, selain itu, Abu Bakar itu juga menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut. Nah, jadi tugasnya itu yang pertama itu Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yaitu sahabat yang dijuluki Amin Hadhihi al-Ummah, nah atau orang terpercaya dari umat Islam, itu dikirimkan di Hims atau Humah. Yang kedua adalah Yazid bin Abu Sufyan, itu dikirimkan ke Damaskus. Yang ketiga Syurahbil ibnu Hasanah dikirimkan ke Yordania. Yang keempat Amr bin Ash dikirimkan ke Palestina. Yang kelima adalah Ikrimah ibnu Abu Jahal, pasukannya ditugaskan untuk selalu siap siaga menyokong keempat divisi di atas bila membutuhkan bantuan. Oke, yang selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini ketika memimpin itu menggunakan strategi yang pertama mengatur administrasi negara. Nah, dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua adalah mengeluarkan undang-undang. Jadi pada masa Umar ini itu mulai diterbitkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Nah, untuk selanjutnya yaitu membentuk departemen.
Beberapa departemen yang didirikan untuk menyongkong roda pemerintahan adalah jawatan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, yang bertugas menjaga keamanan, lalu penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, lalu mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif, departemen pekerjaan umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar itu mulai diterbitkannya mata uang dan juga ditetapkannya tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yastrib sebagai tahun pertama Hijriah. Yang ketiga yaitu substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini strategi yang dilakukan yaitu yang pertama adalah perluasan wilayah. Nah, pada daerah-daerah yang strategis itu sudah dikuasai Islam seperti Mesir, Irak. Nah, terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah yang berhasil dikuasai itu meliputi Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Lalu yang kedua adalah pembukuan Al-Quran. Nah, jadi ketika tadi itu juga pembukuan Al-Quran Abu Bakar, nah ketika pada Utsman itu juga ada pembukuan Al-Quran, tetapi mereka berbeda latar belakang. Nah, untuk pada saat Utsman ini terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirimkan ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Satu mushaf itu disimpan di Madinah, dan mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Lalu yang terakhir adalah substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada pemimpin ini, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, yang dihabiskan itu untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal atau perang antara Ali dan Aisyah, dan Perang Siffin atau antara Ali dan Muawiyah. Nah, beberapa strategi yang dilakukan Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman sebelumnya, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Lalu yang kedua adalah mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Nah, demikian juga hibah ataupun pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Jadi itu tadi adalah bagaimana strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Baik, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kalian bisa memahami di buku atau memahami video ini kembali.